Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erlinda Rahmadewi. Pada video part 2 ini kita akan membahas mengenai ukuran letak. Ukuran letak data statistik itu ada kuartil, desil, persentil. Kuartil itu berasal dari bahasa Latin, quadra yang artinya 4. Jadi kuartil itu membagi seluruh data yang diberikan menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, pembatas yang untuk membagi 4 ini tadi kan pembatasnya ada 3, yaitu Q1, Q2, Q3. Q1 itu adalah pembatas yang paling kecil, Q2 itu adalah pembatas tengah-tengah, dan Q3 itu adalah pembatas yang paling besar. Apabila diberikan data tunggal X1, X2, X3, seterusnya sampai Xn, caranya itu diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu kita cari kuartilnya itu data ke ini pakai rumus ini. Jika banyak datanya ganjil pakai rumus ini. Jika datanya genap pakai rumus yang bawah. Nah, sekarang kita fokus apabila data itu disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka QI atau kuartil ke I ini sama dengan batas bawah kelas kuartil ditambah panjang kelas dikalikan I. I itu tergantung pertanyaannya. Jika nanti yang ditanyakan Q1, maka I-nya 1. Q2, maka I-nya kita masukkan 2. Jika Q3, maka kita masukkan I-nya 3. Jadi ini I-nya tergantung pertanyaannya. Dikali N, itu total seluruh frekuensi. Dibagi 4, kurangi jumlah semua frekuensi sebelum kelas kuartil. Dibagi F kecilnya itu frekuensi kelas kuartil. Selanjutnya, desil. Desil itu membagi data menjadi 10. Kalau desimal itu kan persepuluhan. Nah, ini kalau desil membagi data statistik menjadi 10 bagian sama banyak. Nah, pembatasnya itu ada 9. Jadi desil itu ada 9. Desil D1, D2, D3, D4, dan seterusnya sampai D9. Bila diberikan data tunggal, itu berarti datanya diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Terus nanti rumus mencari desilnya itu adalah data kesekian nih. Data ke I kali N plus 1 per 10. I-nya itu nanti tergantung pertanyaannya. Jika ditanyakan D6, berarti I-nya 6. Nih, jadi data ke ini. Kalau D-nya 5, I-nya 5, berarti masukkan di sini. Jika disajikan data tabel distribusi frekuensi, maka DI-nya itu sama dengan batas bawah kelas desil ditambah panjang kelas dikalikan I kali N per 10. I di sini itu tergantung pertanyaannya nanti. Jika yang ditanyakan D3 ya nanti I-nya masukkan 3. Jika D7 ya nanti I-nya masukkan 7. Dikalikan jumlah semua frekuensi kurangi jumlah frekuensi sebelum kelas desil dibagi frekuensi kelas desil tersebut. Selanjutnya persentil itu sama. Kalau dalam pecahan persen itu berarti per 100. Di sini juga sama. Data statistik ini dibagi menjadi 100 sama banyak. Nah, setelah dibagi 100 sama banyak, pembatasnya itu ada 99 berarti yang membagi. Nah, jadi persentil itu ada 99. Ada P1, P2, P3, P4, seterusnya sampai P99. Sama seperti yang lainnya, jika data tunggal, maka diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Terus nanti rumus mencari persentilnya seperti ini. Jadi I-nya nanti tergantung yang ditanyakan. Jika persentil ke 35, P35, berarti sini I-nya masukkan 35. Untuk tabel distribusi frekuensi, maka nyari persentilnya itu dengan batas bawah kelas persentil, ditambah panjang kelas, dikalikan I-nya tadi sama seperti tergantung pertanyaannya, dikalikan N total frekuensi per 100 kurangi jumlah semua frekuensi sebelum kelas persentil dibagi frekuensi kelas persentil tersebut. Langsung kita praktek. Jika ini ada data tinggi badan pekerja di sebuah kantor pajak, kita akan menentukan kuartil satunya berapa, desil ke-6-nya berapa, dan persentil ke-91-nya itu berapa. Untuk median dan modus, itu sudah kita bahas pada video sebelumnya. Maka kita akan bahas kuartil 1. Tadi datanya ini diberikan.
Kita cari dulu F kumulatifnya. Jadi ini 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 3, 18. Ditambah 2 jadinya 20. 20 tambah 1 sama dengan 21. Ini sudah ketemu F kumulatif atau jumlahan frekuensi. Sekarang yang pertama kita cari kelas kuartil 1. Kan tadi yang ditanyakan kuartil 1. Cara mencari kelasnya adalah I kali N per 4. Karena yang ditanyakan I-nya 1, kita masukkan 1 kali N-nya tadi total frekuensinya 21, dibagi 4. Ketemunya 5,25. Berarti kelas kuartil 1 itu di data ke 5,25. Nah, tadi di sini kan data pertama sampai ketiga ada di sini. Data ke-4 sampai ke-6 ada di sini. Berarti 5,25 itu masuk di sini. Karena ini data ke-4 sampai ke-6 di sini, berarti 5,25 datanya ada di sini. Berarti ini adalah kelas kuartil 1. Setelah ketemu kelasnya, kita masukkan ke rumus. Kuartil 1 itu sama dengan batas bawah kelas kuartil. Batas bawahnya ini, nilai terendah ini 156 dikurangi 0,5, jadinya 155,5. Ditambah panjang kelasnya ada 5. Lalu I-nya itu yang ditanyakan, karena Q1 berarti I-nya juga 1, dikali N-nya total frekuensi tadi 21 per 4, dikurangi F besar itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Nah, kelasnya kan di sini, berarti F besarnya itu yang sebelum ini totalnya ada 3. Dimasukkan ke sini. Dibagi frekuensi kelas kuartil. F kecil, kelas kuartilnya di sini, frekuensinya ini, 3. Nah, lalu kita hitung 21 bagi 4 tadi 5,25 kurangi 3, 2,25 dibagi 3, lalu dikali 5, ketemunya 3,75. Lalu kita tambah 155,5, hasilnya adalah 159,25. Berarti kuartil 1 data tersebut adalah 159,25. Selanjutnya kita akan mencari desil ke-6. Kita cari seperti tadi, kita cari kelasnya dulu di mana. Desil ke-6 itu berarti I kali N per 10. Kalau kuartil tadi per 4, kalau desil per 10. I-nya tadi karena yang ditanyakan 6, berarti I-nya kita masukkan 6. N-nya itu total frekuensinya 21 per 10. 6 kali 21 per 10 adalah 12,6. Berarti desil itu adalah data ke 12,6. Kita cari. Ini data 1 sampai 3 di sini. Data 4 sampai 6 di sini. Data 7 sampai 10 di sini. Data 11 sampai 15 ada di sini. Nah, kan kita tadi mencari data ke 12,6. Berarti masuk di sini ya. Kan ini data 11 sampai 15 ada di sini. Berarti ini adalah kelas D6. Kelas untuk desil 6. Di sini, tinggal kita masukkan ke rumus. D6 sama dengan batas bawah. Batas bawahnya kelas D6 ini adalah nilai terendah 166 dikurangi 0,5. Jadi hasilnya 165,5. Ditambah panjang kelasnya 5. Dikalikan I tadi tergantung pertanyaannya, karena D6 berarti I-nya adalah 6. Dikali N, total frekuensinya 21, per 10 dikurangi F besar, jumlah frekuensi sebelum kelas desil 6. Kelas desil 6 ada di sini, F besarnya berarti jumlah sebelumnya itu ada 10. Kita masukkan di sini 10, per frekuensi, F kecil ini frekuensi kelas desil 6. Desil 6 di sini frekuensinya adalah 5. Kita masukkan ke sini. Ya. Lalu tinggal kita hitung, 6 kali 21 bagi 10 adalah 12,6. Dikurangi 10 berarti 2,6 per 5 kali 5. Hasilnya 2,6. Ditambah 165,5. Maka desil ke-6 data tersebut adalah 168,1. Kita lanjut selanjutnya. Kuartil sudah, desil sudah. Maka kita hitung sekarang persentil. Persentil ke-91. Pertama kita cari kelasnya dulu. Kelas persentil ke-91 itu rumusnya mencari I kali N dibagi 100. Jadi kalau tadi kuartil dibagi 4, kalau
desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Jadi nanti I-nya tergantung pertanyaannya, karena ini yang ditanyakan ke 91, berarti I-nya kita masukkan 91. Dikali N, itu total frekuensinya 21. Dibagi 100. Jadi 91 kali 21 bagi 100 itu sama dengan 19,11. Berarti persentilnya itu terletak di data ke 19,11. Kita cari dulu. Ini tadi data 1 sampai 3 di sini, data 4 sampai 6 di sini, data 7 sampai 10 di sini, data 11 sampai 15 di sini, data 16 sampai 18 di sini, dan data ke 19 sampai 20 ada di sini. Berarti 19,11 itu masuk di sini. Jadi ini tadi adalah kelas untuk persentil 91. Kita beri tanda ya, biar tidak keliru di sini kelasnya. Kalau sudah ketemu kelasnya, kita masukkan ke rumus. Jadi P91 sama dengan B, batas bawah kelas P91, batas bawahnya sama kayak tadi. Nilai terendahnya dikurangi 0,5, berarti 176 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 175,5. Ditambah panjang kelasnya ada 5, dikalikan I kali N per 100 dimasukkan di sini tadi. I-nya kan tadi 91 yang ditanyakan, I-nya 91. N-nya total frekuensi 21 per 100 dikurangi total frekuensi sebelum kelas P91. Kelasnya di sini. Total frekuensi sebelum kelas ini berarti 18. Kita masukkan di sini 18. Dibagi frekuensi kelas P91. Frekuensinya itu P91 di sini, frekuensinya 2. Kita masukkan 2. Ya. Tinggal kita hitung. Ini tadi hasil hitungannya adalah 19,11 dikurangi 18. Hasilnya nanti dibagi 2, lalu dikali 5. Ketemunya 2,775. Ditambah 175,5. Sama dengan 178,275, kita bulatkan menjadi dua angka desimal, jadi 178,28. Sehingga P91 atau persentil 91 data tersebut adalah 178,28. Nah, kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mencari desil, persentil, dan kuartil. Jadi nanti kalian tinggal mempraktekkan tergantung pertanyaannya ya. Nah, sekarang ini ada kata-kata bijak dari Imam Syafi'i, yaitu ilmu itu bagaikan fauna buruan dan pena merupakan pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kokoh. Itu artinya ikatlah ilmumu dengan pena. Jadi agar kalian itu memahami segala sesuatu, jika kalian mempelajari maka catatlah. Catatlah menggunakan pena. Nah, kalau sekarang itu kita mencatat ilmu yang kita peroleh itu selain dengan pena, kita bisa mengetiknya di komputer, bisa mengetik di HP, di tablet, seperti itu. Jadi, ilmu itu akan lebih kokoh ditanamkan pada diri kita itu melalui pengikatnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.